Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandera Isprakarsa dengan NIM 104012530033 dari kelas MB 4905. Di sini saya akan mengtausiahkan mengenai studi kasus dilema sang arsitek muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang studi kasus yang berjudulkan tentang dilema sang arsitek muda, yang dikaji berdasarkan perspektif dalam ajaran Islam. Dalam studi kasus ini, beberapa penjelasan utama. Yang pertama adalah ada krisis identitas dan tujuan hidup. Farhan mengalami kehampaan meskipun telah sukses secara materi. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan duniawi saja tidak cukup tanpa adanya hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, tujuan hidup manusia telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56 yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah. Krisis yang dialami Farhan adalah menjadi titik balik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan ibadah seperti sholat dan sedekah. Farhan mulai menyadari bahwa kehidupan ini bukanlah kebetulan, melainkan ada Sang Pencipta yang mengatur. Ini merupakan bentuk penguatan akidah atau tauhid. Dalam Islam, meyakini keesaan Allah merupakan dasar utama kehidupan seorang muslim. Tanpa tauhid yang kuat, seorang akan mudah merasa kosong dan kehilangan arah. Farhan juga dihadapkan pada pekerjaan yang secara fungsi bangunannya diragukan secara syariat Islam. Dalam hal ini, Islam mengajarkan bahwa seorang muslim memperlihatkan kehalalannya dalam pekerjaannya. Jika suatu pekerjaan berpotensi mendukung kemaksiatan, maka sebaiknya harus dihindari. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Islam yang melarang tolong-menolong dalam perbuatan hal-hal buruk atau dosa. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat kedua. Farhan mencari solusi dan merujuk pada Al-Quran, hadis, ijma ulama, dan juga pertimbangan logis. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat sumber hukum yang jelas, yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas atau ijtihad. Langkah Farhan ini sebetulnya sudah tepat karena menunjukkan sikap kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Farhan juga menghadapi konflik antar karyawan terkait penggunaan ruang ibadah. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya toleransi seperti pada Quran surat Al-Kafirun ayat terakhir atau ayat ke-6, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Untuk kesimpulannya, di sini dapat disimpulkan bahwa kehidupan antara dunia dan akhirat itu harus seimbang dan sangat penting bagi seorang muslim untuk meningkatkan keimanannya dan juga membantu seseorang dalam menghadapi berbagai dilema kehidupan baik secara pribadi maupun profesional. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari studi kasus ini dan menerapkannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.